Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhari ila wajhil karim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السنة العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيا عباد الله الكريم، فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang Jumat pada awal bulan Syawal ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan satu-satunya cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yakni dengan melaksanakan apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencarikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saking pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita lewat syairnya. Kata beliau, "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekalah engkau dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya engkau tidak akan tahu ketika engkau telah masuk kepada malam hari apakah engkau hidup hingga pagi harinya. Lalu kata beliau, "Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alimin hina hasya min al-jahli." Betapa banyak orang yang sehat kemudian dia wafat tanpa didahului oleh rasa sakit, dan juga betapa banyak orang yang sudah dicap sakit parah ternyata ia hidup dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Syafi'i, "Fadam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad musijat atfalu wa huwa la yadri." Betapa banyak pemuda yang tertawa terbahak-bahak di pagi dan di sore harinya, padahal kafan mereka sedang dipersiapkan dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Lalu kata beliau, kata Imam Syafi'i, "Fadawim ala taqwal ilah fa innaha amanun minal ahwali fi mawqifil hasyari." Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya kunci, adalah satu-satunya keamanan dari hal yang menakutkan kelak di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Di lain riwayat ulama juga pernah mengatakan, "At-taqwa hiya sababun lil falah wan najah fid dunya wal akhirah." Takwa adalah satu-satunya kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Takwa adalah satu-satunya kunci untuk mendapatkan kesuksesan baik di dalam dunia maupun di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah 7 hari bulan Ramadan berlalu, meninggalkan jejak kenangan ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan selama sebulan penuh.
namun jangan sampai kepergiannya juga menghapus kebiasaan amal baik kita selama di bulan Ramadan. Salat yang kita dirikan, tilawah yang kita rutinkan, sedekah yang kita biasakan, semua itu jangan dibiarkan bersama berlalunya bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan oleh para ulama. Kata para ulama, as-shaum lan yantahi, puasa tidak akan pernah betul-betul berhenti meninggalkan kita semua selagi kita mau menjalankannya. Wal Quran la yarhal, Al-Quran juga tidak akan pernah meninggalkan kita semua selagi kita mau untuk membukanya. Wal masajid lam tughlaq, masjid-masjid juga tidak akan pernah dikunci selagi kita mau i'tikaf di dalam masjid tersebut. Wal istijabah lan tatawaqqaf, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah berhenti untuk mengabulkan doa para hamba-hambanya. Wal ajr la yanqati, pahala juga tidak akan pernah diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala kepada orang-orang yang selalu beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan, jadilah kalian semua senantiasa selalu menghamba kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, wa la takun ramadhaniyan, maka janganlah kalian semua hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan saja. Sebab Ramadan tidak hanya sekedar tamu yang datang dan pergi, tetapi ia adalah madrasah yang selalu mendidik kita untuk terus berbuat baik sepanjang tahunnya. Lagi pula, bulan Ramadan akan selalu kembali, tetapi kita tidak pernah tahu apakah kita masih kembali atau tidak. Apakah kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan yang selanjutnya, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kata beliau, la tasbut dam'a li rahil Ramadan, jangan kau tumpahkan air matamu karena perginya bulan Ramadan. Fa Ramadan sayud, karena sesungguhnya bulan Ramadan akan kembali kepada kita semua. Lakin usbut dam'a khasyata ya'uda Ramadan wa anta rahil, tetapi seharusnya kau tumpahkan air matamu karena takut ketika bulan Ramadan nanti sudah kembali sedangkan kita telah pergi dari bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengisahkan, qila lil bashar inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada seorang sufi bernama Bishr al-Hafi, bahwasanya dikatakan kepada beliau ada sesuatu kaum yang dia selalu beribadah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan ibadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu membaca Al-Qur'an, dia selalu beriktikaf di masjid, dia selalu meneruskan sedekahnya, tetapi hanya di bulan Ramadan saja. Lalu apa kata Bishr al-Hafi? Faqala bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Mendengar hal itu, Al-Bishr al-Hafi berkata dengan tegas, betapa buruknya mereka, orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan saja, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya berhak disembah ketika di bulan Ramadan saja. Lalu dengan tegas Bishr al-Hafi juga mengatakan, inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanah kullaha, orang yang dianggap benar-benar salih adalah mereka yang terus beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahunnya, bukan hanya ketika di dalam bulan Ramadan saja. Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Maliki juga pernah mengatakan, kata beliau, la takun abda Ramadan, janganlah kalian semua hanya mengabdi, hanya menghamba di bulan Ramadan saja. Kun abdallah, jadilah kalian semua terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabirra, maka lanjutkanlah fima bada'na fi, di dalam perkara-perkara yang telah engkau mulai selama di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari-hari setelah Ramadan ini sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita mulai dan kita jalani selama bulan Ramadan. Tetaplah menjaga semangat ibadah, memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan menanamkan kebiasaan baik dan segala amal-amal saleh yang telah kita biasakan sehari-harinya. Sebab hakikat keberhasilan
keberhasilan Ramadan tidak hanya perihal bagaimana kita menjalaninya, namun bagaimana kita tetap istiqomah setelah berlalunya bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang sangat singkat ini dapat memacu kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita sendiri sehingga hari demi harinya kita betul-betul dianggap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan bersama orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabbi." Orang yang berusaha lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya orang ini betul-betul beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Dan barang siapa seseorang yang hari ini sama saja, tidak ada bedanya dari hari kemarin, maka sesungguhnya orang ini betul-betul merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dan yang paling buruk adalah wa man kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa mal'un inda Allah taala. Dan barang siapa yang hari ini tidak lebih baik, tidak sama saja malah lebih buruk daripada hari kemarin, maka sesungguhnya orang ini betul-betul celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su' wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa 'ala kulli shay'in wakil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah